Ada satu cerita. Di sini para ustadzat banyak, saya minta waktunya sejenak karena nanti juga saya bakal dipanggil lagi, jadi saya biar 2 kali balik. Mumpung bedak saya masih cakep ini. Takutnya bedak saya luntur nggak? Dalam kitab Kifayatul Adqiya diceritakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, beliau bercerita, fa bainama ana fit tawafi, ketika saya sedang tawaf, aku melihat ada seseorang dalam seputaran tawafnya selama 7 kali 7 putaran. Ibu yang udah pergi umroh atau yang belum, yang udah pergi haji atau yang belum, mudah-mudahan dengan berkah sholawat kita semua bisa pergi haji, bisa umroh. Dari cerita ini, ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat ada seorang laki-laki ke seputaran tawafnya, la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki dilihat sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia ngangkat kaki, naruh kaki, ketika kakinya pindah nindak dari satu tindakan ke tindakan yang lain sepanjang putaran tawafnya 7 kali, dia tidak melakukan dan membaca apa-apa wa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika kakinya pindah. Maka ini lelaki, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia nggak baca tasbih, dia nggak baca tahlil, dia cuma baca sholawat doang. Melihat keadaan ini, Imam Sufyan Ats-Tsauri penasaran, dia tanya ini laki-laki, wahai laki-laki, aku melihat engkau meninggalkan tasbih wa tahlil, tarakta tasbih wa tahlil. Aku melihat engkau cuma baca sholawat, engkau nggak baca tasbih seputaran tawaf. Lalu si laki-laki ini bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, man anta? Afaqallahu. Ana Sufyan Ats-Tsauri, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Maka dalam cerita, seorang laki-laki yang menyebabkan ketika dia tawaf, sepanjang tawafnya dia membaca sholawat tidak henti-hentinya. Dia bercerita, dulu ketika saya nemenin baba saya keluar kota Mekah, keluar untuk melaksanakan tawaf di kota Mekah, saya bersama bapak saya sampai di satu tempat, bapak saya meninggal dunia. Bapak saya sakit dan saya pengen ngobatin tapi keburu mati. Bukan hanya keburu mati, babanya ketika mati pada saat itu, padahal mau pergi tawaf, mukanya hitam geseng, Bu. Hitam geseng. Apalagi? Ibu pada melongo aja nih. Dimakan apa belum? Belum. Ini khusus dengerin. Serius? Bukan melongo. Terusin ini. Terusin. Bukan kesurupan. Ketika akan diobati, babanya keburu mati, maka keadaan seorang bapak yang akan melakukan tawaf, dia umroh, mukanya hitam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa yang menyebabkan mukanya sampai hitam? Karena ini seorang bapak yang bergelimang dosa dan maksiat. Kana musrifan 'ala dzambi. Dia berlebihan dalam berbuat dosa. Dosanya nggak tanggung-tanggung nih orang. Sampai matinya mukanya hitam. Kan kadang kita kalau ngeliat orang mati, ada yang mukanya makin cakep, ya Bu? Ada nggak? Ada yang kelihatan lebih muda, ada ya? Ada yang kelihatannya kalau lagi waktu hidup dia putih, pas mati hitam. Ada yang melotot, ada nggak? Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khotimah. Maka dengan keadaan ini, seorang anak yang melihat keadaan bapaknya takut menjadi satu kehinaan, ditutupin pakai kain itu babanya. Jangan sampai ketahuan orang karena matinya su'ul khotimah. Karena kecapean nemenin babanya sakit sampai mati itu babanya di satu tempat. Ini seorang anak yang tadi ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketiduran. Fanimtu fa'idzan ana birajulin. Maka satu ketika aku tertidur, aku bermimpi.
Dalam mimpi itu aku melihat seseorang yang wajahnya sangat tampan belum pernah aku melihat, yang tubuhnya perawakannya amat indah yang belum pernah aku ketemu, yang pakaiannya sangat indah dan belum aku melihat, dan harumnya begitu semerbak yang aku belum pernah mencium harumnya ini. Ketika beliau bermimpi ditanya siapa orang yang dalam mimpinya ini, man anta. Seseorang yang ditanya ini balik bertanya, amma araftani, emang lu gak tahu gua? Emang lu gak kenal nama gua? Ana Muhammadun, ana Muhammadun ibnu Abdillah. Saya ini Muhammad ibnu Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dimimpiin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam mimpinya ini seorang laki-laki menceritakan keadaan bapaknya, maka dalam mimpinya ini akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biyadaihi. Nabi ngusap muka si bapaknya tadi yang dalam mimpi, yang dalam tawaf itu mati, kemudian dalam umroh itu mati, kemudian mukanya sampai hitam, diusap sama Nabi. Dalam mimpi itu si muka bapak yang hitam itu diusap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sadarlah si anak ini, maka melihat keadaan bapaknya mukanya bersih putih. Apa yang menyebabkan seorang bapak ini mukanya bisa berubah lantaran mendapatkan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena si bapak ini meskipun dia banyak dosa, dosanya nggak tanggung-tanggung, dosanya kelewat batas yang kita belum pernah ngerjain, dia udah sering ngerjain. Tapi meskipun begitu, dia senantiasa membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan wafat yang su'ul khotimah, dia mendapatkan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.